Aku diam saat menantuku merencanakan kehancuranku tepat di depan mataku. Dia pikir aku pikun tak berdaya. Dia salah besar. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan dan mengambil kembali apa yang menjadi milikku sepenuhnya. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang luas itu. Aku menyuap sup ayam yang sudah mulai dingin. Rasanya hambar di lidahku. Mungkin karena perasaanku yang tidak enak. Atau mungkin karena Bei Sari lupa menambahkan garam karena terlalu gugup. Di hadapanku duduk anak laki-laki satu-satunya, Dimas, dan istrinya, Selin. Mereka makan dengan lahap seolah tidak ada beban di dunia ini. Lampu kristal di atas kami bersinar terang. Tetapi suasana di meja makan ini terasa begitu suram dan gelap. Aku memperhatikan Dimas. Dia anak yang dulu sangat kubanggakan. Dia tampak sibuk dengan ponselnya sambil sesekali menyuap nasi. Dia tidak menatapku sama sekali. Sejak dia pindah kembali ke rumah ini 6 bulan lalu, interaksi kami sangat minim. Dia hanya bicara jika butuh uang atau tanda tangan. Di sebelahnya, Selin duduk dengan gaya angkuh. Dia memakai gaun tidur sutra yang aku tahu harganya mahal. Dia memegang ponsel dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang sendok. Kuku-kukunya dicat merah menyala, warna yang terlalu mencolok untuk makan malam keluarga yang sederhana. Tiba-tiba ponsel Dimas bergetar di atas meja. Layarnya menyala terang. Posisi ponsel itu agak miring ke arahku. Dimas sedang menunduk mengambil kerupuk di toples, jadi dia tidak langsung melihatnya. Mataku, yang mereka pikir sudah rabun dan tua, menangkap tulisan di layar itu dengan sangat jelas. Notifikasi pesan WhatsApp muncul. Pengirimnya adalah istriku. Aku membaca kalimat pratinjau pesan itu dalam hitungan detik. Bunyinya, usir orang tua pikun itu segera. Dan rencana kita untuk mengambil alih semua hartanya akan berjalan mulus. Darahku berdesir hebat. Jantungku berdegup kencang seakan mau melompat keluar dari dada. Tanganku yang memegang sendok gemetar. Aku segera meletakkan sendok itu perlahan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Aku menahan napas. Aku mencoba mencerna apa yang baru saja kubaca. Menantuku, wanita yang kuterima dengan tangan terbuka saat mereka bangkrut, ingin mengusirku dari rumahku sendiri. Dan anak kandungku, darah dagingku, terlibat dalam rencana busuk ini. Kata, kita, dalam pesan itu menjelaskan segalanya. Ini bukan keinginan Selin seorang diri. Ini rencana bersama. Dimas kembali duduk tegak. Dia melirik layar ponselnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum kecil. Senyum itu membuat hatiku hancur berkeping-keping. Dia membaca pesan jahat itu dan dia tersenyum. Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa berdosa. Dia lalu mengetik balasan dengan cepat. Selin, yang duduk di sebelahnya, juga tersenyum licik sambil melirik ke arahku. Tatapan mereka bertemu. Ada isyarat rahasia di antara mereka. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir aku hanyalah nenek tua yang sudah mulai kehilangan akal sehat. Ibu kenapa berhenti makan? Nggak enak ya masakannya? Tanya Selin dengan nada suara yang dibuat-buat manis. Suaranya terdengar seperti bisa membuat diabetes. Tapi matanya dingin seperti es. Aku menarik napas panjang. Aku harus tenang. Aku tidak boleh meledak sekarang. Jika aku marah sekarang, mereka akan tahu aku masih waspada. Mereka akan mengubah strategi mereka. Aku harus berpura-pura bodoh. Aku harus memainkan peran yang mereka sematkan padaku. Kepala ibu pusing. Jawabku pelan. Aku memijat pelipisku. Ibu lupa tadi sudah minum obat atau belum? Selin tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Duh, ibu ini, kan tadi sore aku lihat ibu minum obat. Masa sudah lupa lagi? Pikunnya makin parah nih kayaknya. Mas? Dia menyenggol lengan Dimas. Dimas mengangguk setuju. Iya, Bu. Ibu harus lebih banyak istirahat. Ingatan ibu makin hari makin kacau. Mungkin ibu memang sudah nggak sanggup mengurus diri sendiri lagi. Kata-kata Dimas menusuk jantungku lebih tajam daripada pesan tadi. Dia mengamini tuduhan istrinya.
Dia ikut melabeliku sebagai orang pikun. Padahal aku ingat betul aku belum minum obat vitamin tulangku sore tadi, karena botolnya disembunyikan Selin. Aku tahu dia yang menyembunyikannya. Tapi aku diam saja waktu itu. Mungkin kamu benar, Dimas, kataku dengan suara lirih. Ibu memang sudah tua. Ibu sering lupa hal-hal kecil. Mata Selin berbinar mendengar pengakuanku. Dia merasa menang. Dia merasa rencananya berhasil membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Nah, karena ibu sadar kondisi ibu makin parah, gimana kalau urusan rumah dan aset-aset ibu, kami yang pegang? Biar ibu nggak pusing. Kasihan kan kalau ibu harus mikirin bayar listrik, gaji pembantu, atau urus kontrakan. Biar Dimas dan aku saja yang handle semuanya. Ibu tinggal duduk manis menikmati hari tua, ujar Selin. Kata-katanya meluncur lancar, seolah sudah dilatih ratusan kali di depan cermin. Aku menatap wajah menantuku itu. Wajah cantik yang menutupi hati busuk. Dia sangat tidak sabar. Pesan di ponsel tadi rupanya pemicu dia untuk langsung menembak malam ini. Mereka ingin menguasai semuanya. Rumah ini, tabunganku, ruko-ruko sewaan, dan saham perusahaan peninggalan almarhum suamiku. Nanti ibu pikirkan, jawabku singkat. Aku kembali mengambil sendok. Aku memaksakan diri menelan sup yang sudah dingin itu. Aku butuh energi. Perang sudah dimulai dan aku tidak boleh tumbang karena perut kosong. Dimas tampak kecewa dengan jawabanku yang menggantung. Bu, jangan lama-lama mikirnya. Ini demi kebaikan ibu juga. Kalau ibu tiba-tiba lupa tanda tangan dokumen penting atau ditipu orang gimana? Mending asetnya diamankan ke nama aku dulu. Dimas, bentakku pelan namun tegas. Mereka berdua terkejut. Aku jarang menaikkan nada bicara. Aku segera sadar dan kembali memasang wajah bingung. Maksud ibu, kepala ibu sakit sekali kalau mikir yang berat-berat. Besok saja ya. Ibu mau tidur sekarang. Aku bangkit dari kursi. Kakiku terasa lemas bukan karena tua, tapi karena rasa kecewa yang amat sangat. Bei Sari yang berdiri di sudut ruangan segera mendekat untuk membantuku. Wajah Bei Sari tampak cemas. Dia asisten rumah tangga yang setia. Dia sudah bekerja padaku sejak Dimas masih SD. Aku yakin Bei Sari tahu sesuatu tentang kelakuan mereka, tapi dia takut bicara. Mari, Nya. Saya antar ke kamar, kata Bei Sari lembut. Aku berjalan di papah Bei Sari melewati Dimas dan Selin. Mereka tidak beranjak dari kursi untuk membantuku. Mereka hanya menatap punggungku. Aku bisa merasakan tatapan tajam mereka menusuk punggungku. Sesampainya di depan pintu kamar, aku berhenti sebentar. Telingaku masih cukup tajam untuk mendengar bisik-bisik mereka di ruang makan. Dasar orang tua keras kepala. Lama banget sih matinya, desis Selin. Sabar, Yang. Kita harus pelan-pelan. Kalau kita paksa sekarang, nanti dia curiga. Yang penting dia sudah mulai percaya kalau dia pikun. Kita ganti obatnya lagi besok biar dia makin linglung, sahut Dimas. Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan hingga sakit. Jadi selama ini obatku diganti? Pantas saja aku sering merasa mengantuk berlebihan dan sulit berkonsentrasi beberapa minggu terakhir. Mereka bukan hanya ingin hartaku, mereka ingin merusak fisik dan mentalku secara sistematis. Ini bukan sekadar keserakahan. Ini adalah kejahatan. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Bei Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia pasti mendengar ucapan mereka juga. Bei, panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar. Aku berdiri tegak. Postur tubuhku yang tadi membungkuk kini kembali tegap. Wajah bingungku hilang seketika. Bei Sari terkejut melihat perubahan drastisku. Nya? Nyonya baik-baik saja. Mulai malam ini, jangan pernah makan atau minum apapun yang disiapkan Selin atau Dimas untukku. Kamu yang harus siapkan semuanya sendiri dan bawa langsung ke kamar ini. Jangan sampai lepas dari pengawasanmu, perintahku tegas. Bei Sari mengangguk cepat. Dia paham situasi ini gawat. Baik, Nya. Saya mengerti. Saya juga curiga obat nyonya warnanya beda dari biasanya. Bagus. Sekarang kamu keluar. Berikaplah biasa saja. Jangan sampai mereka tahu aku sudah sadar. Besok,
Permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Mereka ingin perang, aku akan beri mereka perang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kursi goyang menghadap jendela. Aku menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Aku merenungi nasibku. Aku bekerja keras seumur hidup bersama almarhum suamiku untuk membangun kekayaan ini. Kami mulai dari nol. Kami berjualan nasi bungkus, lalu membuka warung kecil, hingga akhirnya punya restoran dan properti di mana-mana. Semua itu kami lakukan demi masa depan Dimas. Kami ingin dia hidup nyaman. Kami tidak ingin dia susah seperti kami dulu. Tapi kemudahan itu ternyata menjadi racun. Dimas tumbuh menjadi laki-laki lemah yang tidak bisa berjuang. Dia mudah dipengaruhi. Dan sekarang, dia menikahi wanita serakah yang menyetir hidupnya. Aku menyesal terlalu memanjakannya dulu. Aku menyesal selalu memberinya uang setiap dia minta tanpa bertanya untuk apa. Aku menciptakan monster yang kini ingin memangsaku. Air mataku menetes satu persatu. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan. Aku menghapusnya dengan kasar. Tidak ada gunanya menangis. Menangis tidak akan menyelamatkan hartaku. Menangis tidak akan membuat Dimas sadar. Aku harus bertindak. Aku ingat pesan di ponsel tadi. Usir orang tua pikun itu segera. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku seperti mantra pembakar semangat. Mereka meremehkanku. Itu adalah kesalahan terbesar mereka. Mereka lupa siapa aku. Aku adalah Lestari. Wanita yang pernah menghadapi preman pasar demi mempertahankan lapak dagangannya. Wanita yang pernah ditipu rekan bisnis, hingga miliaran rupiah tapi bisa bangkit lagi, dan menjadi lebih kaya. Aku bukan nenek tua pikun yang bisa dibuang begitu saja seperti sampah. Aku mengambil buku catatan kecil dari laci meja rias. Buku itu selalu kusembunyikan di bawah tumpukan baju dalam. Aku mulai menulis. Aku mencatat jam berapa kejadian makan malam tadi berlangsung. Aku mencatat isi pesan yang kubaca. Aku mencatat ucapan mereka tentang mengganti obatku. Ini akan jadi bukti awal. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh senjata untuk mematikan langkah mereka. Aku akan mengikuti permainan mereka. Aku akan menjadi detektif di rumahku sendiri. Besok, aku tidak akan menjadi korban lagi. Besok, aku akan menjadi pemburu. Cahaya matahari pagi menembus celah gorden kamarku, namun hatiku masih diselimuti mendung masa lalu. Sebelum aku melangkah untuk merencanakan pembalasan, aku perlu mengingat kembali bagaimana semua ini bermula. Bagaimana parasit-parasit ini bisa masuk dan bersarang di rumahku yang tenang. Ingatanku melayang ke kejadian 6 bulan yang lalu. Saat itulah awal mula petaka ini datang mengetuk pintu. Waktu itu hujan deras mengguyur kota seharian. Langit sore berwarna abu-abu pekat. Aku sedang duduk di ruang tengah sambil merajut syal untuk cucu dari keponakanku. Tiba-tiba bel rumah berbunyi berkali-kali dengan tidak sabar. Bei Sari berlari membukakan pintu. Tak lama kemudian, dia memanggilku dengan nada panik. "Nya, ada Mas Dimas dan Mbak Selin di depan. Kondisi mereka, Nyonya lihat sendiri saja," kata Bei Sari. Aku segera meletakkan rajutanku dan berjalan ke ruang tamu. Pemandangan di sana membuat hatiku mencelos. Dimas dan Selin berdiri di ambang pintu, basah kuyup. Mereka membawa 3 koper besar dan beberapa kardus yang juga basah. Wajah Dimas tampak kusut dan lelah. Matanya merah seperti orang kurang tidur berhari-hari. Selin sesenggukan di sebelahnya, memegang lengan Dimas erat-erat. "Ibu." Panggil Dimas dengan suara parau. Dia langsung bersimpuh di kakiku. Lantai marmerku basah oleh air hujan yang menetes dari bajunya. "Ya ampun, Dimas. Ada apa ini? Kenapa kalian hujan-hujanan begini? Kenapa bawa koper banyak sekali?" tanyaku panik. Naluri keibuanku langsung muncul. Aku menyuruh Bei Sari mengambil handuk kering dan membuatkan teh hangat. Dimas mendongak menatapku. Wajahnya penuh keputusasaan. "Bu, tolong kami. Kami sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Rumah kami disita bank tadi pagi. Bisnis kafe aku bangkrut total. Bu, aku ditipu partner bisnisku. Semua uang modal habis dibawa lari." Aku terkejut bukan main. Selama ini Dimas selalu bilang bisnisnya lancar. Dia selalu pamer foto keramaian kafenya di media sosial. Ternyata itu semua palsu.
Kenapa kamu baru bilang sekarang? Nak, kenapa tidak cerita kalau ada masalah? Tanyaku sambil mengusap rambutnya yang basah. Aku malu, Bu. Aku takut ibu kecewa. Aku berusaha menutupi semuanya dengan pinjaman sana-sini, tapi bunganya makin besar dan aku nggak sanggup bayar. Sekarang kami diusir. Kami nggak punya uang sepeser pun. Mobil juga sudah ditarik leasing. Jelas Dimas sambil menangis. Selin ikut menangis kencang. Maafkan kami, Bu. Kami benar-benar nggak tahu harus kemana lagi. Tolong izinkan kami tinggal di sini sementara sampai Dimas dapat kerjaan lagi. Aku janji nggak akan merepotkan ibu. Aku akan bantu-bantu pekerjaan rumah. Hati ibu mana yang tega melihat anaknya terlunta-lunta di jalanan? Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan. Aku memeluk mereka berdua. Aku menyambut mereka kembali ke rumah masa kecil Dimas. Aku pikir ini adalah ujian keluarga yang harus kami hadapi bersama. Aku pikir mereka jujur. Itu adalah kesalahan pertamaku. Minggu-minggu pertama, mereka bersikap sangat manis. Dimas rajin membantuku menyiram tanaman di kebun belakang. Selin sering masuk ke dapur membantu Baysari memasak. Meskipun dia lebih banyak mengacaukan bumbu daripada membantu. Mereka bersikap seperti anak dan menantu yang berbakti. Suasana rumah jadi ramai dan aku merasa senang karena tidak kesepian lagi. Aku merasa punya teman bicara. Namun, topeng mereka tidak bertahan lama. Memasuki bulan kedua, perubahan itu mulai terasa. Dimas mulai malas bangun pagi. Dia beralasan sedang mencari kerja lewat online sampai larut malam, jadi siangnya dia tidur sampai jam 12. Tapi aku sering mendengar suara game online dari kamarnya sampai subuh. Dia tidak pernah terlihat pergi wawancara kerja. Setiap aku tanya, dia selalu punya 1000 alasan. Lagi sepi lowongan, Bu, atau gajinya nggak cocok sama kualifikasi aku, Bu. Selin lebih parah lagi. Janjinya untuk membantu pekerjaan rumah menguap begitu saja. Dia mulai bertingkah seperti nyonya besar. Dia sering memerintah Baysari dengan kasar. Bey, buatkan jus jeruk, jangan pakai gula. Bey, cuci baju ini pakai tangan, jangan masuk mesin cuci nanti rusak. Padahal Baysari sudah tua dan lelah. Aku pernah menegur Selin soal ini. Selin, Baysari itu sudah ibu anggap keluarga. Jangan kasar-kasar sama dia. Kalau kamu mau sesuatu yang ribet, kerjakan sendiri, tegurku waktu itu. Selin langsung memasang wajah cemberut. Dia lari mengadu ke Dimas. Malamnya, Dimas memarahiku. Bu, Selin itu lagi stres karena kita bangkrut. Ibu jangan nambah beban pikiran dia dong. Dia kan cuma minta tolong sama pembantu. Itu kan tugas pembantu. Aku terdiam. Aku mengalah demi kedamaian rumah. Tapi sikap mengalahku justru membuat mereka makin melunjak. Bulan ketiga, barang-barangku mulai hilang. Awalnya hanya barang kecil. Sabun mandi impor stokku habis lebih cepat. Parfum mahalku isinya berkurang drastis padahal jarang kupakai. Lalu meningkat ke barang berharga. Sebuah bros emas peninggalan ibuku hilang dari laci. Aku panik mencarinya ke seluruh rumah. Kalian lihat bros emas ibu nggak? Yang bentuk bunga melati? Tanyaku pada mereka saat makan siang. Selin menggeleng santai sambil memakan steak daging sapi premium yang dia minta Baysari masakan. Nggak lihat tuh, Bu. Ibu lupa naruh kali. Ibu yakin taruh di laci meja rias. Nggak pernah ibu pindah-pindah, kataku ngotot. Duh, Bu. Orang tua itu emang gitu. Merasa naruh di A padahal naruh di B. Atau jangan-jangan jatuh di jalan waktu ibu ke pasar, sahut Dimas tanpa menatapku. Beberapa hari kemudian, aku melihat bros itu terpasang di baju Selin di sebuah foto Instagram story-nya. Tapi foto itu diambil dari jarak jauh dan agak buram. Saat aku konfrontasi, dia membantah mati-matian. Ini bros imitasi beli di pasar malam. Bu, masa ibu nuduh aku mencuri sih? Jahat banget. Selin menangis histeris. Dimas membela istrinya dan menuduhku parnoan. Ibu ini makin tua makin curigaan. Kasihan Selin dituduh terus. Sejak saat itu, narasi bahwa aku, pikun, dan pelupa, mulai mereka bangun secara sistematis. Setiap kali aku menanyakan barang yang hilang atau uang kembalian belanja yang tidak pas, mereka selalu bilang aku lupa. Mereka mulai menggaslightingku.
Mereka memutarbalikkan fakta sampai aku sendiri sempat ragu pada ingatanku. Apa benar aku lupa? Apa benar aku yang salah? Puncaknya adalah bulan lalu. Mereka membawaku ke dokter kenalan mereka. Katanya untuk cek kesehatan rutin. Dokter itu, seorang pria muda yang matanya tidak bisa diam, mendiagnosis aku mengalami gejala awal demensia. Dia memberiku sebotol obat tanpa label resmi apotek. Ini vitamin otak racikan khusus, Bu. Bagus buat menjaga ingatan, kata dokter itu sambil tersenyum licik ke arah Dimas. Aku mulai meminum obat itu. Tapi efeknya aneh. Aku bukannya makin segar, malah makin sering mengantuk, lemas, dan kadang berhalusinasi ringan. Kepalaku sering pening dan lidahku keluh. Aku merasa seperti zombie di rumahku sendiri. Dimas dan Selin tampak senang melihat kondisiku yang menurun. Mereka semakin berani berbicara kasar di depanku, menganggap aku tidak akan ingat atau paham. Sampai suatu hari, aku tidak sengaja menumpahkan obat itu ke tanaman hias di kamar. Tanaman itu layu dan mati dalam 2 hari. Aku tersadar. Ini bukan obat. Ini racun. Sejak saat itu, aku berpura-pura meminumnya. Aku menaruh pil itu di bawah lidah, lalu membuangnya ke toilet saat mereka tidak melihat. Perlahan, kesadaranku pulih sepenuhnya. Kabut di otakku menghilang. Aku bisa melihat dengan jelas lagi. Dan penglihatan yang jelas itu membawaku pada kenyataan pahit. Anakku berbohong soal kebangkrutannya. Aku diam-diam menelepon mantan rekan bisnis Dimas yang katanya menipu itu. Ternyata ceritanya terbalik. Dimas yang menggelapkan uang modal untuk gaya hidup mewah Selin. Mereka tidak ditipu. Mereka yang menghabiskan uang itu untuk liburan ke Eropa dan beli barang branded, lalu bangkrut karena tidak bisa mengelola bisnis. Sekarang, di kamarku yang sunyi, semua kepingan teka-teki itu menyatu. Pesan di meja makan semalam adalah konfirmasi terakhir. Mereka sudah tidak sabar menunggu aku mati atau gila. Mereka ingin mempercepat prosesnya. Mereka ingin mengusirku agar bisa menjual aset-asetku untuk menutupi hutang gaya hidup mereka yang masih menumpuk. Aku menatap foto almarhum suamiku di dinding. Pak, maafkan aku. Aku gagal mendidik anak kita. Tapi aku janji, Pak, aku akan memberinya pelajaran terakhir. Pelajaran yang tidak pernah dia dapatkan di sekolah manapun. Pelajaran tentang akibat mengkhianati ibu kandung sendiri. Aku bangkit dari kursi. Hari ini Baysari akan pergi ke pasar. Aku akan menitipkan pesan rahasia untuk Pak Yuda, pengacara kepercayaanku. Aku butuh sekutu. Aku akan mulai mengumpulkan bukti-bukti kebusukan mereka. Bros yang hilang, uang yang digelapkan, obat palsu, semuanya akan aku ungkap. Luka pengkhianatan ini memang perih, tapi rasa sakit ini yang membuatku kuat. Aku tidak akan membiarkan air mataku jatuh lagi untuk mereka. Mulai detik ini, air mata itu adalah milik mereka. Kesempatan yang kutunggu akhirnya tiba 2 hari setelah makan malam terkutuk itu. Pagi itu, suasana rumah terasa sibuk. Selin berdandan sangat rapi, jauh lebih heboh dari biasanya. Dia memakai gaun merah menyala, tas bermerek yang aku tahu itu palsu, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya nyaring setiap kali menyentuh lantai. Katanya dia mau pergi arisan sosialita di hotel berbintang. Dimas juga sudah berangkat pagi-pagi sekali, katanya ada panggilan wawancara kerja. Meskipun aku yakin dia hanya pergi ke warnet atau tempat nongkrong murahan untuk menghabiskan waktu. Bu, aku pergi dulu ya. Jangan keluyuran keluar rumah. Nanti ibu nyasar lagi kayak kemarin, kata Selin sambil menyemprotkan parfum yang baunya menyengat. Dia bahkan tidak mencium tanganku. Dia hanya melambaikan tangan dengan gaya sok ningrat lalu melenggang pergi. Begitu suara mobil taksi online yang menjemputnya menjauh, aku langsung berdiri tegak. Punggungku yang tadi kubungkukan, kini kutegakkan kembali. Wajah bingungku berganti menjadi wajah dingin penuh determinasi. Aku memanggil Baysari yang sedang menyapu halaman depan. Bi, kunci pintu pagar. Pastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Kita punya pekerjaan penting, perintahku. Baysari mengangguk paham. Dia bergegas mengunci pagar dan menyusulku ke dalam rumah. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Tujuanku adalah kamar tamu utama yang sekarang dikuasai oleh anak dan menantuku. Sejak mereka pindah,
Kamar itu seperti benteng terlarang bagiku. Kuncinya selalu di bawah selin. Tapi dia lupa, ini rumahku. Aku punya kunci cadangan untuk setiap pintu di bangunan ini, tersimpan rapi di dalam brankas rahasiaku di ruang kerja mendiang suamiku. Aku mengambil kunci duplikat itu dan melangkah menuju kamar mereka. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan anak kunci ke lubangnya. Klik. Pintu terbuka. Hawa dingin AC langsung menyambutku, bercampur dengan bau rokok yang apek dan aroma parfum murahan yang bercampur aduk. Aku menahan napas melihat kondisi kamar itu. Berantakan sekali. Baju-baju kotor berserakan di lantai, bekas bungkus makanan cepat saji menumpuk di meja rias, dan sprei tempat tidur yang kusut tidak karuan. Mereka benar-benar hidup seperti parasit yang jorok. Ayo Bei, bantu ibu cari sesuatu. Cari apa saja yang mencurigakan. Kertas tagihan, surat bank, buku harian, apa saja, kataku sambil mulai membuka lemari pakaian. Bei Sari mulai menggeledah laci meja nakas. Aku fokus pada lemari. Di balik tumpukan baju selin yang berantakan, aku meraba dinding belakang lemari. Biasanya orang menyembunyikan sesuatu di tempat yang paling dalam. Jariku menyentuh sebuah kotak sepatu yang terasa berat. Aku menariknya keluar. Kotak itu dilakban dengan rapat. Aku merobek lakban itu dengan paksa. Saat tutupnya terbuka, mataku terbelalak. Isinya bukan sepatu, melainkan tumpukan amplop surat. Aku mengambil satu amplop yang kop suratnya berwarna merah. Surat peringatan dari sebuah aplikasi pinjaman online. Saudara Dimas, harap segera melunasi tunggakan Anda sebesar 15 juta rupiah, atau kami akan memproses hukum. Aku membuka amplop lain. Tagihan kartu kredit atas nama Selin. Totalnya 50 juta rupiah. Lalu ada lagi surat gadai BPKB mobil Dimas yang ternyata sudah lama digadaikan, bukan ditarik leasing seperti ceritanya. Total utang yang kutemukan di kota itu saja sudah mencapai ratusan juta rupiah. Tanganku gemetar memegang kertas-kertas bukti kebohongan mereka. Ternyata mereka bukan bangkrut karena bisnis, tapi karena gaya hidup yang mencekik leher. Nyonya harus lihat ini, seru Bei Sari dari arah meja kerja Dimas di sudut kamar. Aku menghampiri Bei Sari. Dia menunjuk ke layar laptop Dimas yang masih menyala dalam mode sleep. Bei Sari tidak sengaja menyenggol mouse-nya dan layarnya hidup kembali. Apa yang terpampang di layar itu membuat darahku mendidih. Itu bukan situs pencari kerja. Itu adalah situs judi online. Situs slot dengan gambar-gambar kartu norak yang berputar-putar. Akun itu masih login. Di pojok kanan atas tertera saldo akun, 500 rupiah. Sejarah transaksinya terpampang jelas di sampingnya. Deposit, 10 juta, gagal, deposit, 5 juta, berhasil, kalah. Aku menggulir layar ke bawah. Sejarah transaksinya panjang sekali. Tanggal-tanggalnya cocok dengan saat-saat barang-barang di rumahku mulai hilang. Saat bros emasku lenyap, ada deposit besar masuk ke akun ini. Saat uang belanja Bei Sari berkurang, ada deposit lagi. Ternyata, selama ini aset-asetku bukan dicuri tuyul, tapi dimakan oleh mesin judisialan ini lewat tangan anakku sendiri. Ya Allah, Mas Dimas. Gumam Bei Sari sambil menutup mulutnya tak percaya. Jadi uang belanja yang sering Mas Dimas minta itu buat ini, nya? Iya, Bei. Buat judi, jawabku getir. Dan lihat ini. Aku mengambil sebuah buku catatan kecil yang tergeletak di samping laptop. Buku itu berisi coretan tangan Selin. Buku itu bukan buku harian biasa. Itu buku rekapitulasi utang. Selin mencatat dengan rapi kepada siapa saja dia berutang. Ada nama teman-teman arisannya, ada nama rentenir, bahkan ada nama warung kelontong di ujung jalan. Di halaman terakhir, ada tulisan besar yang dilingkari spidol merah. Targ, jual rumah ibu secepatnya. Estimasi harga, 5 miliar. Bayar utang, 2 miliar. Sisa, 3 miliar buat modal hidup baru. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Mereka sudah merencanakan semuanya. Mereka benar-benar berniat menjual rumah peninggalan suamiku, rumah tempat Dimas dibesarkan, hanya untuk menutup lubang judi dan utang gaya hidup mereka. Mereka menganggapku sebagai sapi perah yang harus segera disembelih. Tiba-tiba, ponsel bekas yang tergeletak di meja bergetar.
Itu bukan ponsel utama Dimas atau Selin. Sepertinya ponsel cadangan. Aku melihat layar menyala. Panggilan masuk dari nama kontak, penagih Galak 1. Aku memberi isyarat pada Baysari untuk diam. Aku menekan tombol terima dan menyalakan loudspeaker. Aku tidak bersuara. Halo. Heh, Selin. Mana janji lu bayar hari ini? Jangan kabur lu ya. Gua tahu lu tinggal di rumah mertua lu yang kaya itu. Kalau lu nggak bayar sore ini, gua datengin rumah mertua lu, gua obrak-abrik sekalian biar malu satu kampung. Suara bentakan seorang pria terdengar kasar dari seberang. Aku tetap diam, merekam suara itu dengan ponselku sendiri yang sudah kusiapkan di saku daster. Woi, jawab, jangan diam aja. Gua tahu lu denger. Awas lu ya. Panggilan terputus. Aku menyimpan rekaman itu. Ini adalah emas. Ini adalah amunisi. Aku punya bukti tertulis utang mereka, bukti aktivitas judi online, dan sekarang bukti ancaman dari pihak luar yang membahayakan keselamatanku. Mereka membawa bahaya masuk ke dalam rumahku. Ini sudah kriminal. Cukup, Bei. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan, kataku sambil merapikan kembali kertas-kertas itu. Aku memfoto setiap lembar dokumen penting itu dengan ponselku. Aku memfoto layar laptop yang menampilkan akun judi itu. Aku memfoto buku catatan Selin. Setelah selesai, aku mengembalikan semuanya ke posisi semula seakurat mungkin. Kotak sepatu kulakban kembali, laptop kubiarkan dalam mode sleep, dan laci kututup rapat. Kami keluar dari kamar itu dan menguncinya kembali. Tidak ada jejak yang tertinggal, kecuali jejak kebencian yang makin membara di hatiku. Kembali ke kamarku, aku duduk di tepi ranjang dengan napas memburu. Penemuan ini membuka mataku lebar-lebar. Kelemahan mereka adalah keserakahan dan kecanduan. Selin gila hormat dan belanja, Dimas gila judi. Keduanya terlilit utang yang mencekik. Mereka terdesak. Orang yang terdesak akan melakukan apa saja, termasuk menyingkirkan orang tua sendiri. Itulah kenapa mereka ingin aku dianggap pikun. Agar tanda tanganku tidak laku, agar hak asuh hartaku jatuh ke tangan mereka sebagai wali. Mereka ingin memegang kendali asetku untuk dijual secara legal. Rencana mereka jahat, tapi ceroboh. Mereka meninggalkan bukti di mana-mana karena meremehkanku. Mereka pikir aku tidak akan pernah masuk ke kamar mereka. Mereka pikir aku terlalu bodoh untuk mengerti apa itu judi online. Nyonya mau lapor polisi sekarang? Tanya Baysari polos. Jangan dulu, Bei. Jawabku sambil menatap layar ponselku, melihat foto-foto bukti yang baru saja kuambil. Kalau lapor polisi sekarang, mereka cuma ditangkap. Itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasakan sakitnya kehilangan harapan. Aku ingin mereka merasa sudah menang, terbang tinggi, lalu aku hempaskan ke tanah sampai hancur. Aku menyusun rencana di kepalaku. Aku punya senjata mematikan ini. Tapi aku butuh waktu untuk merangkainya menjadi jebakan yang sempurna. Aku tidak hanya ingin mengusir mereka. Aku ingin memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menggangguku. Aku ingin nama baikku bersih, dan nama mereka hancur di mata masyarakat. Besok, aku akan mulai bergerak keluar. Aku akan menemui orang yang bisa membantuku mengeksekusi ini secara hukum. Peran sebagai nenek pikun akan tetap kumainkan di depan mereka, tapi di belakang layar, sang jenderal perang sudah bangun. Bei, siapkan baju terbaik ibu yang biasa. Besok pagi-pagi, bilang sama mereka ibu mau jalan-jalan pagi ke taman komplek. Padahal, kita akan pergi menemui Pak Yuda. Bisikku. Baysari tersenyum, senyum yang penuh semangat. Siap, Nya. Saya akan dukung Nyonya 100%. Siang itu, saat Selin pulang dengan wajah masam, mungkin kala arisan atau pamer barang palsunya ketahuan, aku menyambutnya dengan senyum hambar orang pikun. Sudah pulang. Nak, bawa oleh-oleh apa? Tanyaku. Selin mendengus kesal. Oleh-oleh pusing. Udah ibu minggir, aku mau tidur. Dia membanting pintu kamar. Dia tidak tahu, di dalam kamar itu, rahasia busuknya sudah tidak lagi aman. Aku memegang ponselku erat-erat. Tunggu saja tanggal mainnya, menantuku sayang. Pagi itu udara terasa segar, kontras dengan suasana hatiku yang panas membara. Sesuai rencana,
Jam 6 pagi aku sudah berpakaian olahraga lengkap dengan sepatu kets. Bei Sari menuntunku keluar rumah. Di teras, Dimas sedang merokok sambil melamun. Wajahnya kusut, mungkin kalah judi lagi semalam. Mau kemana, Bu? Tanyanya malas tanpa menoleh. Mau jalan-jalan ke taman, Mas? Kasihan ibu kakinya kaku kalau di rumah terus. Jawab Bei Sari cepat, mewakiliku. Aku hanya mengangguk-angguk sambil memasang wajah kosong, mulut sedikit terbuka, akting sempurna seorang lansia yang mulai kehilangan fokus. Ya udah, jangan jauh-jauh. Awas ilang lagi, ngerepotin, sahut Dimas ketus. Dia membuang puntung rokoknya sembarangan ke pot bunga kesayanganku. Hatiku menjerit ingin menamparnya, tapi aku menahan diri. Sabar, Lestari. Sabar. Kami berjalan keluar gerbang. Begitu berbelok di tikungan komplek dan yakin tidak terlihat dari rumah, langkahku berubah. Tidak ada lagi langkah terseok-seok. Aku berjalan tegap dan cepat. Sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu di pinggir jalan raya, sekitar 500 meter dari rumah. Itu mobil Pak Yuda, pengacara setia almarhum suamiku. Selamat pagi, Bu Lestari, sapa Pak Yuda saat aku masuk ke dalam mobil. Dia tampak prihatin melihat kondisiku, tapi juga lega melihatku masih sehat. Kita bicara di tempat aman ya, Bu. Mobil melaju menuju sebuah kafe privat di pusat kota, jauh dari jangkauan mata-mata tetangga atau kenalan selin. Di ruang VIP kafe itu, aku melepaskan semua topengku. Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan semua foto bukti yang kudapatkan kemarin. Rekaman suara penagih utang, foto buku catatan utang selin, dan tangkapan layar akun judi Dimas. Pak Yuda, pria parubaya yang biasanya tenang, kali ini geleng-geleng kepala. Dia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Ini gila, Bu. Benar-benar gila. Saya sudah sering menangani kasus sengketa warisan, tapi yang setegak ini jarang. Ucap Pak Yuda dengan nada geram. Mereka bukan hanya ingin harta ibu, mereka secara sistematis melakukan elder abuse atau kekerasan pada lansia. Memberi obat palsu, tekanan psikologis, pencurian ini semua pidana berat, Bu. Saya tahu, Pak Yuda. Makanya saya butuh Bapak. Kataku tegas sambil menyesap teh hangat. Saya mau Bapak siapkan dokumen pencabutan hak waris untuk Dimas. Saya juga mau Bapak blokir semua akses Dimas ke rekening perusahaan yang mungkin masih dia pegang kuasanya sebagai direktur operasional. Putus semua aliran dana. Pak Yuda mencatat dengan cepat di tabletnya. Baik, Bu. Itu bisa saya kerjakan hari ini juga. Tapi Bu, kalau kita blokir sekarang, mereka akan langsung tahu dan mungkin mengamuk. Ibu siap menghadapi konfrontasinya? Aku tersenyum dingin. Itu yang saya tunggu, Pak. Saya mau mereka panik. Tapi sebelum itu, saya butuh satu hal lagi. Saya mau pasang CCTV tersembunyi di ruang tengah dan ruang makan. Saya mau merekam saat mereka meledak nanti. Saya butuh bukti perilaku kasar mereka untuk di pengadilan nanti, supaya mereka tidak bisa memutarbalikkan fakta dan bilang saya yang gila. Cerdas, puji Pak Yuda. Saya punya kenalan teknisi keamanan yang bisa pasang kamera mikro. Bentuknya seperti sekrup atau detektor asap, tidak akan ketahuan. Kapan bisa dipasang? Siang ini. Jam 12 siang biasanya Selin pergi ke salon murahan langganannya untuk cuci rambut, dan Dimas tidur siang seperti kerbau. Bei Sari akan bukakan pintu belakang. Jelasku, aku sudah menghafal jadwal kemalasan mereka. Pertemuan itu berlangsung 1 jam. Kami menyusun strategi dengan detail. Pak Yuda akan menyiapkan tim legal dan kepolisian yang siap dipanggil kapan saja. Aku kembali ke rumah dengan perasaan jauh lebih kuat. Aku bukan lagi korban. Aku adalah sutradara dari drama kehancuran mereka. Siang harinya, teknisi suruhan Pak Yuda datang menyamar sebagai petugas pengecekan AC. Bei Sari memainkan perannya dengan bagus. Dia mengawasi teknisi itu memasang kamera super kecil di sela-sela bingkai lukisan di ruang tengah dan di balik jam dinding ruang makan. Kamera-kamera itu terhubung langsung ke ponselku dan server kantor Pak Yuda. Sekarang, setiap gerak-gerik, setiap caci maki, setiap rencana jahat yang mereka ucapkan di rumah ini akan terekam abadi. Sore harinya, aku duduk di sofa ruang tengah, pura-pura menonton sinetron. Dimas keluar dari kamar dengan wajah bingung.
Dia memegang kartu debit di tangannya. BI. Sari, teriaknya. Sari berlari tergopoh-gopoh. Iya, Mas. Lu lihat surat dari Bangga? Atau ada paket datang? Tanyanya panik. Nggak ada, Mas, jawab Sari polos. Dimas mengumpat pelan. Dia mencoba menelepon seseorang, mungkin call center bank. Halo? Iya? Kenapa kartu saya declinet semua? Apa? Diblokir atas permintaan pemilik utama? Maksudnya gimana? Suara Dimas meninggi. Wajahnya merah padam. Dia melirik ke arahku. Aku tetap menatap televisi, pura-pura tuli. Dalam hati aku bersorak. Serangan pertamaku sudah mengenai sasaran. Akses dia ke rekening perusahaan yang selama ini dia dompleng sudah kupotong. Tak lama kemudian, Selin pulang. Wajahnya tak kalah panik. Dia langsung menyerbu Dimas. Yang, kartu kredit aku nggak bisa dipakai di kasir tadi. Malu banget aku dilihatin orang-orang. Kamu lupa bayar tagihannya? Bukan lupa bayar. Rekeningnya diblokir. Bego, bentak Dimas. Ini pertama kalinya aku melihat Dimas membentak Selin sekeras itu. Biasanya dia takut pada istrinya. Tekanan finansial mulai membuat keretakan di antara mereka. Kok bisa diblokir? Terus kita bayar utang orang itu pakai apa besok? Dia udah ngancem mau bunuh kita loh, Yang. Selin mulai histeris, suaranya melengking. Aku menoleh pelan, memasang wajah polos tak berdosa. Kalian kenapa ribut-ribut? Mengganggu ibu nonton TV saja. Selin menatapku dengan tatapan membunuh. Dia berjalan mendekatiku, telunjuknya menuding tepat di depan hidungku. Heh, tua bangka. Lu apain rekening Dimas? Lu pasti ngadu macem-macem ya ke bank. Aku berkedip, pura-pura bingung. Rekening apa? Ibu nggak ngerti. Ibu kan nggak pernah ke bank. Alah, jangan pura-pura bego. Pasti lu kan? Siapa lagi yang punya kuasa blokir kalau bukan pemilik utamanya? Selin hendak meraih kerah bajuku, tapi Dimas menahannya. Jangan sekarang, Sel, nanti tetangga dengar. Bisik Dimas kasar, menarik istrinya menjauh. Kita harus cari cara lain. Sabar. Mereka berdua masuk ke kamar lagi, membanting pintu. Aku melirik ke arah jam dinding. Lampu indikator kamera tersembunyi berkedip sangat samar, tak terlihat mata telanjang. Rekaman pertama kekasaran mereka sudah tersimpan. Malam itu, aku tidak makan malam bersama mereka. Aku makan di kamar, dilayani Sari. Aku membuka laptopku dan melihat hasil rekaman CCTV. Kualitas gambarnya jernih, suaranya jelas. Aku melihat mereka di kamar, karena aku lupa menutup pintu kamar mereka di rekaman, ternyata mereka membiarkannya terbuka sedikit karena AC rusak. Mereka sedang bertengkar hebat soal uang. Saling menyalahkan. Selin menangis, Dimas menjambak rambutnya sendiri. Besok kita harus paksa dia tanda tangan surat kuasa jual rumah. Nggak ada cara lain, kata Dimas di rekaman itu. Kita kasih dia obat tidur dosis tinggi, terus kita cap jempol tangannya pas dia teler. Bodoh amat. Gua udah kepepet. Mendengar rencana jahat itu, aku tidak takut. Aku justru merasa tenang. Karena dengan rencana bodoh itu, mereka justru menggali kuburan mereka sendiri lebih dalam. Besok adalah hari eksekusi. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial untuk menyambut rencana mereka. Aku mengirim pesan singkat ke Pak Yuda, mereka akan bergerak besok. Siapkan tim B. Kita mulai pertunjukannya. Pak Yuda membalas cepat. Siap, Bu. Kami standby. Aku mematikan lampu kamar. Tidurku malam ini sangat nyenyak. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi keraguan. Besok, rumah ini akan bersih dari kotoran. Besok, Lestari yang pikun, ini akan memberi pelajaran seumur hidup tentang siapa sebenarnya penguasa di rumah ini. Matahari pagi belum tinggi benar, tapi keringat dingin sudah membasahi pelipis anak laki-lakiku, Dimas. Dia duduk di meja makan dengan gelisah. Kakinya bergoyang-goyang di bawah meja, menimbulkan getaran yang merambat sampai ke kursiku. Di seberangnya, Selin, menantuku, sedang mengaduk segelas susu hangat.
Bunyi sendok beradu dengan gelas terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi itu. Wajah Selin pucat, matanya bengkak. Jelas dia kurang tidur karena memikirkan ancaman penagih utang dan kartu kredit yang tidak bisa digunakan. Minum susunya dulu, Bu. Biar tulangnya kuat, kata Selin sambil menyodorkan gelas itu padaku. Senyumnya kaku, seperti topeng retak yang dipaksakan menempel di wajah. Aku menatap gelas susu itu. Baunya sedikit berbeda. Ada aroma almond yang tajam, mungkin untuk menutupi rasa obat tidur yang sudah mereka gerus dan masukkan ke dalamnya. Sesuai rekaman CCTV semalam, rencana mereka pagi ini adalah membuatku teler, lalu memaksaku mencapkan jempol di surat kuasa penjualan rumah. Surat itu sudah tergeletak di ujung meja, tertutup koran hari ini. Mereka pikir aku tidak melihatnya. Nanti saja. Perut ibu mual, tolakku pelan sambil memijat perut. Harus sekarang, Bu. Nanti keburu dingin, bentak Dimas tiba-tiba. Dia langsung sadar suaranya terlalu keras, lalu menurunkan nada bicaranya lagi. Maksud Dimas sayang susunya mahal, Bu. Aku menatap mata anakku dalam-dalam. Di sana ada kepanikan, ketakutan, dan kekejaman yang bercampur aduk. Dia bukan lagi anak kecil yang dulu menangis saat lututnya lecet jatuh dari sepeda. Dia adalah pria dewasa yang terdesak oleh kesalahannya sendiri dan memilih mengorbankan ibunya. Bei Sari, panggilku. Bei Sari muncul dari dapur membawa nampan berisi teh tawar hangat pesananku. Ya, Nya. Tolong buang susu ini. Ibu mau teh saja, perintahku. Selin melotot. Jangan dibuang. Itu vitaminnya mahal. Tangannya hendak meraih gelas itu, tapi aku sengaja menyenggolnya dengan siku seolah-olah gerakan refleks orang tua yang kaku. Prang! Gelas itu jatuh ke lantai marmer. Pecah berkeping-keping. Cairan susu putih tumpah membasahi lantai, bercampur dengan serbuk obat yang belum larut sempurna. Busa putih berbuih sedikit di pinggirannya. Kucing peliharaanku, si belang, mendekat hendak menjilat tumpahan itu. Jangan! Teriak Selin histeris. Dia menendang si belang menjauh. Dia takut kucing itu mati keracunan dan membuktikan isi gelas itu bukan sekadar susu. Dimas menggebrak meja. Ibu ini ceroboh banget sih. Susah payah dibikinin malah dijatuhin. Aku hanya menunduk, memasang wajah bersalah. Maaf, tangan ibu licin. Kegagalan rencana pertama membuat mereka makin stres. Dimas meremas rambutnya kasar. Waktu terus berjalan. Penagih utang yang mengancam mereka kemarin memberi tenggat waktu sampai jam 12 siang ini. Sekarang sudah jam 8 pagi. Mereka butuh tanda tanganku segera untuk dibawa ke notaris rekanan mereka yang kotor, agar bisa mencairkan pinjaman jaminan sertifikat rumah kilat. Ya sudah, nggak usah minum susu. Bu, ini ada surat dari Pak RT. Katanya butuh tanda tangan ibu buat sensus penduduk lansia. Bohong Dimas sambil menarik kertas dari bawah koran. Itu jelas bukan surat sensus. Itu surat kuasa jual beli dengan kop notaris. Aku memicingkan mata, pura-pura rabun. Kacamata ibu mana ya? Ibu nggak bisa baca. Nggak usah dibaca, Bu. Cuma formalitas kok. Tinggal cap jempol di sini, desak Selin sambil menyodorkan bantalan tinta merah. Dia menggenggam jempol kananku dengan paksa. Cengkeramannya sakit sekali. Kukunya menancap di kulit keriputku. Saat jempolku hampir menyentuh kertas itu, aku menekan tombol play di layar ponselku yang tersembunyi di saku daster. Ponsel itu sudah terhubung via Bluetooth ke sound system ruang keluarga yang speakernya sangat besar dan bassnya kuat. Wewe, Selin, Dimas, keluar lo pengecut. Suara teriakan laki-laki menggelegar memenuhi seluruh rumah. Volumenya kusetel maksimal. Kaca jendela sampai bergetar. Selin menjerit kaget dan melepaskan tanganku. Dimas melompat dari kursinya, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Bayar utang lo. Jangan ngumpet di ketiak mertua lo. Gua bakar rumah ini kalau lo gak keluar sekarang. Rekaman suara penagih utang yang kudapat kemarin berputar ulang. Suaranya terdengar sangat nyata, seolah-olah orang itu sudah berada di dalam ruang tamu kami. Mereka datang. Mas, mereka datang. Selin berlari ke jendela, mengintip dari balik gorden dengan tubuh gemetar hebat. Mereka mau bakar rumah ini.
Dimas berlari ke pintu depan, mengecek kunci ganda. Napasnya memburu. Gila. Kok suaranya kenceng banget? Mereka bawa toa masjid apa gimana? Aku duduk tenang di kursiku, menyeruput teh hangatku yang masih mengepul. Aku menikmati pemandangan ini. Tikus-tikus ini sedang berlarian panik dalam labirin yang kubuat. Suara siapa itu? Dimas? Kok marah-marah nagih utang? Tanyaku dengan nada polos yang kubuat-buat. Kalian punya utang? Bukannya kamu bilang bisnis kamu sukses? Dimas menoleh padaku dengan mata merah menyala. Diem, Bu. Ibu nggak ngerti apa-apa. Masuk kamar sana. Tapi itu suaranya seram sekali. Apa kita harus panggil polisi? Tanyaku lagi, sengaja memancing. Jangan, teriak mereka berdua serempak. Tentu saja jangan. Kalau polisi datang, aktivitas judi online dan utang ilegal mereka akan terbongkar. Mereka takut pada penjahat, tapi lebih takut pada hukum. Mana duit gua? 500 juta atau nyawa lo? Suara rekaman itu berteriak lagi. Kali ini aku menambahkan efek suara pecahan kaca yang kuambil dari YouTube, kusambung dalam playlist itu. Prang. Selin menutup telinganya dan berjongkok di sudut ruangan. Dia menangis histeris. Mentalnya hancur. Wanita yang biasanya sombong, yang selalu menghinaku bau tanah, kini meringkuk seperti anak kecil ketakutan. Dimas mondar-mandir seperti setrikaan rusak. Dia mengecek ponselnya. Sial. Sinyal jelek banget. Kenapa gua nggak bisa transfer sisa saldo gua? Tentu saja tidak bisa. Aku sudah menyuruh Pak Yuda memasang jamming sinyal wifi di rumah ini khusus untuk perangkat mereka yang MAC address-nya sudah kucatat. Mereka terisolasi. Mas, gimana ini? Kita nggak bisa keluar rumah. Kalau kita keluar, kita digebukin. Isak Selin. Mana tanda tangan ibu belum dapat lagi? Dimas menatapku. Tatapannya liar. Dia berjalan mendekatiku dengan langkah lebar. Dia tidak lagi peduli pada sopan santun. Dia mencengkeram bahuku kasar. Bu, tanda tangan sekarang. Cepetan, bentaknya tepat di depan wajahku. Bau napasnya busuk, bau rokok dan ketakutan. Aku menatapnya datar. Tidak ada rasa takut sedikit pun di hatiku. Yang ada hanya rasa jijik. Kenapa ibu harus tanda tangan? Ibu nggak mau jual rumah ini. Ibu tahu dari mana ini surat jual rumah? Dimas terkejut. Dia lupa kalau tadi dia bilang itu surat sensus. Kebohongannya mulai berantakan. Tadi katanya surat sensus, pancingku. Ah, persetan. Iya ini surat jual rumah. Kita butuh duit, Bu. Duit? Kita dikejar orang jahat. Kalau ibu nggak tanda tangan, kita semua mati. Dimas mengguncang tubuhku keras. Sakit. Bahuku sakit sekali. Tapi rasa sakit di hatiku lebih parah. Anakku sendiri mengancamku demi menutupi kesalahan judinya. Tiba-tiba, suara rekaman di speaker berhenti. Hening. Kesunyian yang mencekam. Selin mengangkat kepalanya. Kok berhenti? Mereka udah pergi? Mungkin mereka lagi nyiapin bensin buat bakar kita, kata Dimas paranoid. Imajinasinya bermain liar karena rasa bersalahnya sendiri. Aku melepaskan cengkeraman Dimas dengan satu hentakan kuat. Tenagaku yang sebenarnya kusembunyikan, kini kucurahkan sedikit. Dimas terdorong mundur, kaget karena ibunya punya tenaga sebesar itu. Dimas, panggilku. Suaraku tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi nada nenek-nenek bingung. Suaraku berat, dalam, dan penuh otoritas. Dimas tertegun. Dia menatapku aneh. Kenapa suara ibu begitu? Aku berdiri dari kursi. Perlahan. Tegak. Tanpa memegang meja. Tanpa bantuan tongkat. Aku berdiri menjulang di hadapan anak durhakaku. Kalian ketakutan karena suara hantu, kataku dingin. Hantu apa? Itu suara preman di depan, bantah Selin yang mulai bangkit berdiri. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Aku menekan tombol stop di aplikasi pemutar musik. Lalu aku menekan tombol play lagi sebentar. Wewe, Selin. Aku mematikannya lagi. Hening. Dimas dan Selin melongo. Mata mereka bolak-balik menatap ponsel di tanganku dan speaker di sudut ruangan.
Otak mereka yang lamban perlahan memproses fakta di depan mata. Bahwa tidak ada preman di depan rumah. Bahwa suara yang meneror mereka selama 15 menit terakhir berasal dari ponsel ibunya yang pikun. Ibu. Desis Dimas. Wajahnya berubah dari takut menjadi bingung, lalu perlahan menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Jadi nggak ada orang di depan? Tanya Selin bodoh. Tidak ada, jawabku tegas. Yang ada hanya kalian berdua, tikus-tikus pengecut yang ketakutan pada bayangan sendiri. Rahang Dimas jatuh. Ibu nggak pikun? Pertanyaan itu menggantung di udara. Momen yang kutunggu. Topengku sudah jatuh. Sekarang saatnya aku menunjukkan wajah asliku. Wajah seorang ibu yang dikhianati, wajah seorang wanita yang hartanya hendak dirampok, wajah seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Duduk, perintahku. Nadanya rendah tapi mematikan. Mereka tidak bergerak. Masih syok. Aku bilang duduk. Bentakku menggelegar. Mereka berdua refleks jatuh terduduk di kursi makan saking kagetnya. Kaki mereka lemas. Mereka menatapku seolah melihat hantu. Ya, memang ada hantu di sini. Hantu masa lalu mereka yang datang menagih karma. Dan ini baru permulaan. Serangan mentalku berhasil. Mereka sudah tidak stabil, bingung, dan ketakutan. Sekarang saatnya aku menghancurkan mereka dengan fakta. Suasana ruang makan berubah drastis. Jika tadi dipenuhi kepanikan dan teriakan, kini hening mencekam seperti di ruang sidang sesaat sebelum hakim mengetuk palu. Aku berdiri di ujung meja, posisi sang penguasa. Dimas dan Selin duduk menciut di hadapanku, seperti dua murid nakal yang tertangkap basah mencuri uang kas sekolah. Aku berjalan perlahan menuju lemari bufet di samping ruang makan. Langkahku mantap. Bunyi sandalku di lantai terdengar irama yang menakutkan bagi mereka. Aku mengambil map tebal berwarna merah yang sudah kusiapkan di sana semalam. Aku kembali ke meja dan melempar map itu tepat ke hadapan mereka. Map itu meluncur dan menabrak gelas Selin yang sudah pecah. Buka, perintahku. Tangan Dimas gemetar saat menyentuh map itu. Dia membukanya perlahan. Lembar pertama yang dia lihat adalah print out mutasi rekening bank miliknya. Rekening rahasia yang dia pakai untuk deposit judi. Mata Dimas membelalak. Dia menelan ludah dengan susah payah. Ini. Judi slot, potongku tajam. Zeus. Olympus. Mahjong. Apalagi nama mainan bodoh yang menghabiskan uang warisan bapakmu itu. Dimas tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Kau bilang bisnismu bangkrut karena ditipu partner. Lanjutku sambil menatapnya tajam. Kebohongan nomor 1. Faktanya, kau menggelapkan uang modal kafe sebesar 2 miliar rupiah dalam 6 bulan hanya untuk memberi makan mesin judi online. Partner bisnismu tidak menipu, dia justru lari karena takut ikut terseret kasus penggelapanmu. Selin merebut map itu. Dia melihat lembaran berikutnya. Foto buku catatan utangnya. Daftar nama rentenir, arisan, dan rencana jahat mereka. Kau. Selin menatapku dengan horor. Kau masuk ke kamar kami? Itu privasi. Privasi? Aku tertawa, tawa yang kering dan dingin. Kalian tinggal di rumahku, makan nasiku, tidur di atapku, dan kalian bicara soal privasi saat merencanakan menjual rumah ini di belakangku. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap Selin tepat di manik matanya. Kau pikir aku tidak tahu soal obat itu? Tanyaku pelan. Wajah Selin yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi putih pucat lagi. Obat vitamin otak katanya, sindirku. Dokter bayaran mana yang kalian sogok untuk memberikan obat penenang dosis tinggi itu pada orang tua sehat sepertiku? Kalian mau bikin aku gila beneran? Atau pelan-pelan membunuhku supaya overdosis? Selin menggeleng panik. Enggak, Bu. Itu beneran vitamin? Dimas yang beli. Dia langsung melempar kesalahan pada suaminya. Solidaritas mereka hancur seketika saat terdesak. Bohong, sergah Dimas. Ide kasih obat itu kan dari kamu. Sel, katanya biar ibu tidurnya pules, jadi kita bebas ambil barang-barang ibu. Oh, jadi kalian mengaku mencuri? Pancingku sambil tersenyum sinis. Mereka berdua terdiam, sadar baru saja keceplosan.
Mereka saling pandang dengan tatapan saling menyalahkan. Lihat foto di halaman 5, kataku lagi. Mereka membuka halaman 5. Foto Selin memakai bros emas milikku di sebuah pesta, diperbesar dan dijernihkan resolusinya. Di sebelahnya ada foto bukti gadai bros itu di pegadaian pinggir kota atas nama Selin. Kau bilang bros itu hilang karena aku lupa menaruhnya. Kau bilang aku pikun. Suaraku mulai meninggi, menahan amarah yang sudah di ujung tanduk. Kau gaslighting aku berbulan-bulan. Membuat aku meragukan ingatanku sendiri. Membuat aku merasa tidak berguna. Itu lebih jahat daripada mencuri uang, Selin. Kau mencuri kewarasanku. Selin menangis. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis ketakutan karena tertangkap. Bu, maafin aku, Bu. Aku hilaf. Aku cuma pinjam bentar brosnya. Pinjam sampai digadaikan, potongku. Dimas, ngomong dong. Bela istri kamu, rengek Selin sambil mengguncang lengan Dimas. Dimas menunduk dalam. Dia tidak berani menatapku. Bu, kami memang salah. Tapi kami kepepet. Bu, utang kami banyak. Kalau kami nggak bayar hari ini, kami habis. Bu, itu bukan urusanku. Jawabku dingin. Kalian yang berutang, kalian yang bayar. Tapi ibu kan kaya. Teriak Dimas, keputusasaannya meledak. Harta ibu banyak. Ruko ibu berderet. Tanah ibu luas. Ibu nggak bakal miskin cuma gara-gara bayarin utang anak sendiri 500 juta. Ibu pelit. Ibu tega lihat anak ibu mati dibunuh rentenir? Aku menatap anakku dengan tatapan iba, sekaligus kecewa yang teramat sangat. Logika penjudi. Selalu merasa berhak atas uang orang lain. Selalu merasa jadi korban. Harta itu milik bapakmu dan ibu. Hasil keringat darah kami. Bukan untuk dibakar di meja judi, kataku tenang. Dan asal kau tahu, Dimas, aku sudah mencabut hak warismu. Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi mereka. Apa? Suara Dimas tercekat. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari saku dasterku. Salinan surat wasiat baru yang sudah disahkan notaris kemarin sore. Mulai hari ini, kau tidak akan menerima sepeser pun dari asetku. Tidak perusahaan, tidak rumah ini, tidak tabungan. Semuanya sudah kualihkan ke Yayasan Amal dan Dana Abadi Pendidikan, kecuali sedikit untuk jaminan hari tua Beisari yang setia. Namamu sudah dihapus dari daftar ahli waris, karena alasan ketidaklayakan moral dan pidana penggelapan. Dimas gemetar hebat. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Dia merosot dari kursi ke lantai. Harapannya untuk mewarisi kekayaan dan hidup santai hancur lebur. Dan satu lagi, lanjutku tanpa ampun. Rumah ini. Aku menunjuk sekeliling ruangan. Sertifikatnya sudah kuamankan di Bank Safe Deposit Box. Kalian tidak akan bisa menjualnya. Surat kuasa palsu yang kalian buat itu tidak ada harganya. Tapi kami tinggal di mana, Bu? Tanya Dimas lirih, air matanya menetes. Di mana saja asal bukan di sini, jawabku tegas. Ibu ngusir kami? Tanya Selin tak percaya. Ya, sekarang juga. Tega banget sih jadi orang tua. Selin tiba-tiba berdiri, matanya nyalang penuh kebencian. Rasa takutnya hilang digantikan kemarahan orang yang kehilangan segalanya. Oke. Kalau ibu mau main kasar, kita juga bisa. Dimas. Rebut surat itu. Kita sekap dia. Kita paksa dia transfer uang sekarang lewat M-Banking. Udah kepalang basah. Kalau kita masuk penjara, sekalian aja kita habisin dia. Selin mengambil pisau roti yang ada di meja makan. Ujungnya yang bergerigi mengarah padaku. Dia sudah gila. Keserakahan telah memakan jiwanya sepenuhnya. Dimas tampak ragu, tapi desakan istrinya dan bayangan utang membuatnya gelap mata. Dia mulai bangkit berdiri, menatapku dengan tatapan asing. Tatapan seorang penjahat, bukan seorang anak. Maafin Dimas, Bu. Ibu sih pelit, katanya sambil melangkah maju. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku justru tersenyum. Senyum kemenangan. Silakan kalau berani, tantangku. Tapi sebelum kalian melangkah lebih dekat, coba lihat ke arah jam dinding itu. Aku menunjuk jam besar di dinding. Dan ke arah lukisan kuda itu. Mereka menoleh.
Ada kamera di sana. Live streaming. Tersambung langsung ke kantor pengacara dan kantor polisi. Jelasku santai. Rekaman kalian menodongkan pisau dan rencana penyekapan barusan sudah ditonton banyak orang. Wajah mereka seketika berubah menjadi abu-abu. Pisau di tangan Selin berdenting jatuh ke lantai. Dan, oh ya, aku melirik jam tanganku. Seharusnya mereka sudah sampai. Ngui, ngui. Suara sirine mobil polisi terdengar mendekat dari jalan raya. Bukan rekaman dari HP-ku kali ini. Ini sirine asli. Bunyinya makin keras dan berhenti tepat di depan pagar rumah. Langkah kaki tegap terdengar berlari masuk ke halaman. Beisari, buka pintunya, teriakku lantang. Dimas dan Selin berdiri kaku di tengah ruang makan. Mereka terjebak. Fakta telah menghancurkan mereka. Kebohongan mereka terbongkar, rencana mereka gagal, dan masa depan mereka hanyalah jeruji besi. Aku menarik kursi dan duduk kembali dengan anggun. Aku mengambil cangkir tehku yang sudah dingin, lalu menyesapnya perlahan. Rasanya nikmat sekali. Rasa kemenangan. Selamat menikmati makan siang kalian yang terakhir di rumah ini, bisikku saat pintu depan didobrak terbuka. Pintu depan rumahku terbuka lebar. Suara langkah sepatu bot yang berat menggema di ruang tamu, semakin mendekat ke ruang makan. Aku melihat Pak Yuda masuk lebih dulu. Wajahnya serius, namun ada kilatan kepuasan di matanya saat melihatku duduk tenang di kursi makan. Di belakangnya, seorang perwira polisi muda bernama Arga melangkah tegap, diikuti dua anak buahnya yang berseragam lengkap. Aura otoritas mereka langsung memenuhi ruangan, membuat udara terasa sesak bagi dua penjahat amatir di hadapanku. Dimas dan Selin terpaku di tempat. Wajah mereka yang tadi merah padam karena marah, kini seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras di dahi Dimas. Selin, yang tadi begitu garang memegang pisau roti, kini gemetar hebat hingga lututnya beradu. Pisau itu tergeletak di lantai, menjadi bukti bisu niat jahat mereka yang gagal total. "Selamat siang, Bu Lestari," sapa Arga dengan sopan sambil mengangguk padaku. Dia mengabaikan Dimas dan Selin seolah mereka hanyalah sampah yang perlu dibersihkan. "Kami menerima laporan dari pengacara Ibu dan sinyal bahaya dari sistem keamanan. Apakah Ibu baik-baik saja?" "Saya baik, Pak Arga," jawabku tenang. Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. Hanya sedikit terganggu oleh dua orang yang mencoba merampok dan mengancam nyawa saya di rumah saya sendiri. Arga menoleh tajam ke arah Dimas dan Selin. Tatapannya dingin dan menusuk. "Saudara Dimas dan saudari Selin, kalian kami tangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, penipuan, pencurian aset, percobaan pemerasan, dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lansia. Kalian punya hak untuk diam. Tapi segala yang kalian katakan mulai saat ini bisa dan akan digunakan untuk melawan kalian di pengadilan." Selin menjerit histeris. "Enggak, ini salah paham, Pak. Kami enggak salah. Ibu mertua saya ini pikun. Dia gila. Dia ngarang cerita." Selin menunjuk-nunjuk aku dengan jarinya yang gemetar. Dia berusaha memutarbalikkan fakta di detik-detik terakhir. Dia yang jebak kami. Dia pura-pura sakit. Pak Yuda maju selangkah sambil membuka tablet yang dibawanya. Dia memperlihatkan layar tablet itu kepada Arga. "Rekaman CCTV 5 menit yang lalu, Pak. Terlihat jelas saudari Selin mengambil senjata tajam dan saudara Dimas melakukan intimidasi fisik untuk memaksa klien saya menandatangani surat kuasa jual beli properti secara ilegal. Bukti sudah tersimpan di cloud server kami. Tidak ada yang pikun di sini, kecuali ketamakan mereka yang membutakan akal sehat." Mendengar itu, pertahanan Selin runtuh. Dia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan anak manja yang mainannya diambil paksa. "Dimas, lakukan sesuatu. Jangan diam aja dong. Masa aku ditangkap? Aku kan gak tahu apa-apa," teriaknya menyalahkan suaminya. Dimas hanya diam mematung. Tatapannya kosong. Dia menatapku sekilas. Ada permohonan di matanya, permohonan seorang anak kepada ibunya. Dulu, tatapan itu akan membuatku luluh dan memberinya apa saja yang dia minta. Tapi hari ini, tatapan itu hanya mengingatkanku pada setiap kebohongan yang dia ucapkan selama 6 bulan terakhir. Aku memalingkan wajah. Hatiku sudah membatu.
Borgol mereka, perintah Arga tegas. Dua polisi bawahan Arga bergerak cepat. Bunyi klik logam borgol yang mengunci pergelangan tangan Dimas terdengar menyayat hati. Anak yang kulahirkan, kubesarkan dengan kasih sayang, kini tangannya diikat oleh hukum karena kesalahannya sendiri. Saat polisi hendak memborgol Selin, dia meronta-ronta seperti orang kesurupan. Jangan sentuh aku. Baju aku mahal. Jangan kasar-kasar. Lepasin. Aku mau telepon papaku, racau Selin. Dia lupa kalau orang tuanya di kampung sudah lama putus hubungan dengannya karena kelakuannya yang buruk. Polisi tidak peduli. Mereka menyeret Selin berdiri. Dia terus meronta, menendang-nendang udara, membuat tontonan yang memalukan. Ibu, tolong Selin. Bu, Selin janji bakal pijitin ibu tiap hari. Selin bakal masak buat ibu. Jangan penjarain Selin, Bu. Di sana panas. Rengeknya tiba-tiba berubah memelas saat diseret melewati kursiku. Aku menatapnya datar. Nikmati saja. Hitung-hitung diet paksa. Kamu terlalu banyak makan uang haram. Mereka digiring keluar dari ruang makan, melewati ruang tamu, menuju pintu depan. Aku berdiri dan mengikuti mereka dari belakang. Aku ingin melihat ini sampai tuntas. Aku ingin memastikan mereka benar-benar keluar dari hidupku. Pak Yuda dan Bei Sari berjalan di sampingku, menjadi benteng pelindungku. Saat kami melangkah keluar ke teras, pemandangan di halaman depan membuatku sedikit terkejut, namun sekaligus puas. Ternyata keributan suara rekaman, preman, dan sirine polisi tadi telah memancing perhatian seluruh warga komplek. Tetangga-tetangga sudah berkumpul di depan pagar. Ada Bu RT yang memang hobi memantau, ada kelompok ibu-ibu arisan yang sering digosipkan Selin, dan warga lainnya. Mereka berkerumun dengan wajah penasaran, ponsel mereka terangkat merekam kejadian ini. Ini adalah panggung penghakiman yang sesungguhnya. Penghakiman sosial. Saat polisi membawa Dimas dan Selin keluar pintu utama, suara riuh rendah warga langsung terdengar. Loh, itu kanak Dimas sama istrinya? Kok ditangkap? Diborgol lo? Kasus apa ya? Narkoba? Paling utang. Kan sering ada debt collector seliweran belakangan ini. Selin berusaha menyembunyikan wajahnya dengan rambutnya yang berantakan. Dia yang biasanya selalu tampil necis dan sombong, pamer tas branded KW-nya kepada tetangga, kini digiring seperti maling ayam. Rasa malunya pasti tak tertahankan. Aku berjalan maju ke bibir teras, berdiri di bawah sinar matahari yang terik. Aku melihat tetangga-tetangga menatapku dengan kasihan. Mereka pasti berpikir, kasihan Bu Lestari, sudah tua, pikun, anaknya ditangkap pula. Aku harus meluruskan narasi ini. Aku tidak butuh belas kasihan palsu. Aku butuh rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, suaraku lantang memecah keriuhan. Semua orang terdiam, menoleh ke arahku. Mereka terkejut mendengar suaraku yang tegas dan jernih, jauh dari kesan wanita tua yang linglung. Jangan kaget melihat kejadian ini, kataku sambil menatap lurus ke arah kerumunan, lalu menunjuk Dimas dan Selin yang sedang didorong masuk ke mobil patroli. Hari ini, saya membersihkan rumah saya dari parasit. Anak dan menantu saya ini, yang selama ini saya tampung karena mengaku bangkrut, ternyata adalah pencuri. Mereka menggelapkan uang perusahaan almarhum suami saya, mencuri perhiasan saya, dan yang paling parah, mereka bersekongkol memberi saya obat-obatan berbahaya supaya saya terlihat pikun dan gila agar mereka bisa menjual rumah ini. Pernyataan itu meledak seperti bom di tengah kerumunan. Suara kaget dan istighfar terdengar bersahutan. Astagfirullah. Tega banget. Wah, dasar anak durhaka. Pantesan Bu Lestari belakangan ini kelihatan bengong terus. Ternyata diracun. Gila ya si Selin. Padahal kalau ketemu saya sombongnya minta ampun, ternyata maling. Cemoohan warga mulai terdengar. Woi, maling. Durhaka, teriak salah satu bapak-bapak. Nggak tahu diuntung. Udah numpang. Mau nguasain, timpal ibu-ibu lainnya. Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam saat dia didudukan di jok belakang mobil polisi. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. Harga dirinya hancur lebur di depan orang-orang yang mengenalnya sejak kecil. Selin masih sesenggukan, tapi dia tidak bisa lagi berteriak membela diri, karena sorakan warga terlalu keras menenggelamkan suaranya.
Arga menghampiriku sebelum masuk ke mobil. Bu Lestari, kami akan bawa mereka ke kantor untuk proses BAP. Bukti-bukti yang Ibu dan Pak Yuda berikan sudah sangat kuat. Kemungkinan besar mereka akan langsung ditahan hari ini juga. Ibu harus siap kalau nanti diminta datang untuk memberikan kesaksian tambahan. Saya siap kapan saja, Pak. Proses seadil-adilnya. Jangan ada keringanan hanya karena mereka keluarga saya. Kejahatan tetap kejahatan, tegasku. Baik, Bu. Saya salut dengan ketegaran Ibu, ucap Arga tulus sambil memberi hormat. Mobil patroli menyalakan sirine singkat, lalu melaju membelah kerumunan warga. Aku menatap mobil itu menjauh sampai hilang di tikungan jalan. Bersamaan dengan hilangnya mobil itu, beban berat yang selama 6 bulan ini menindih dadaku rasanya terangkat sepenuhnya. Rumahku kembali menjadi milikku. Tidak ada lagi parasit. Tidak ada lagi racun. Tetangga-tetangga mulai mendekat ke pagar, ingin bertanya lebih lanjut. Tapi aku sedang tidak ingin bergosip. Aku butuh ketenangan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Mohon doanya agar masalah ini cepat selesai. Maaf sudah membuat keributan di lingkungan kita. Ucapku sopan namun menutup percakapan. Aku memberi isyarat pada Bei Sari. Bei Sari mengerti. Dia segera menutup pintu pagar besi dengan rapat, mengunci pandangan penasaran orang luar. Aku berbalik menatap rumah besarku. Rumah yang dibangun dengan keringat dan cinta bersama suamiku. Rumah yang hampir saja lepas dari tanganku karena kelengahan dan kasih sayang buta pada anak. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Bei, panggilku. Iya, Nya. Bei Sari mendekat, matanya berkaca-kaca karena haru. Ayo kita masuk. Kita harus buang semua barang-barang mereka dari kamar tamu. Bakar spraynya, buang baju-bajunya. Aku mau rumah ini bersih total sebelum matahari terbenam. Nanti malam, kita masak enak. Masak makanan kesukaan kita, bukan kesukaan mereka. Siap, Nya. Saya akan panggil tukang loak sekalian biar barang-barang mereka diangkut semua, jawab Bei Sari bersemangat. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahku ringan. Aku merasa 10 tahun lebih muda. Hari ini, Lestari menang. 6 bulan kemudian. Pagi yang cerah menyapa kota. Kicauan burung gereja terdengar merdu dari dahan pohon mangga di halaman belakang. Aku duduk di kursi rotan di teras belakang, menikmati segelas teh jahe madu dan sepiring pisang goreng hangat buatan Bei Sari. Di pangkuanku, si belang tidur mendengkur nyaman. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ketakutan akan diracun. Hanya ada kedamaian yang melimpah. Wajahku di cermin pagi tadi terlihat jauh lebih segar. Pipi yang dulu kempot karena stres kini mulai berisi. Kulitku yang kusam kembali bercahaya. Tanpa obat penenang sialan itu, otakku bekerja tajam seperti silet. Dalam 6 bulan ini, aku tidak hanya memulihkan kesehatanku, tapi juga memulihkan kerajaan bisnisku. Aku mengambil tablet di meja, tablet baru yang kubeli untuk menggantikan buku catatan lamaku. Aku membuka laporan bulanan dari manajer restoran. Omzet naik 30% sejak aku kembali turun tangan langsung mengawasi operasional. Ternyata, selama Dimas memegang kendali, atau lebih tepatnya, mengabaikan kendali, banyak kebocoran dana dan manajemen yang berantakan. Aku memecat staf-staf malas bawaan Dimas dan merekrut profesional muda yang kompeten. Permisi, Bu. Pak Yuda sudah datang. Suara Bei Sari membuyarkan konsentrasiku. Bei Sari kini tampil beda. Dia tidak lagi memakai daster lusuh. Dia memakai seragam asisten rumah tangga yang rapi dan bersih. Aku mengangkatnya menjadi kepala rumah tangga dengan gaji 2 kali lipat. Dia yang mengatur 2 asisten baru yang kurekrut untuk membantunya. Bei Sari pantas mendapatkan itu atas kesetiaannya menjaga nyawaku. Suruh masuk ke sini saja, Bei. Udaranya lagi enak. Jawabku. Pak Yuda muncul dengan senyum lebar. Dia membawa map, tapi kali ini bukan map berisi masalah, melainkan map berisi penyelesaian. Dia duduk di hadapanku dan menyerahkan dokumen itu. Selamat pagi, Bu Lestari. Berita bagus. Putusan pengadilan sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap, kata Pak Yuda. Aku menerima dokumen itu dan membacanya. Terdakwa 1, Selin. Vonis,
4 tahun penjara dipotong masa tahanan atas pasal berlapis penipuan, penggelapan, dan pencurian. Ditambah kewajiban membayar ganti rugi sebesar 500 juta rupiah, atau subsidiar 6 bulan kurungan tambahan. Terdakwa 2, Dimas. Vonis, 2,5 tahun penjara dengan masa percobaan setelah 1,5 tahun berkelakuan baik. Aku menghela napas. Hukuman Dimas lebih ringan karena hakim mempertimbangkan dia bertindak di bawah tekanan istrinya, dan dia mengakui semua perbuatannya di persidangan dengan penyesalan mendalam. Meski begitu, status narapidana akan melekat padanya seumur hidup. Bagaimana keadaan mereka sekarang, Pak? Tanyaku. Meskipun aku membenci perbuatan mereka, rasa ingin tahu itu tetap ada. Pak Yuda memperbaiki posisi duduknya. Selin cukup menderita, Bu. Saya dengar dari sipir, dia sering dibuli oleh napi wanita lain karena sikapnya yang masih soknyonya besar di dalam sel. Tidak ada teman arisannya yang datang menjenguk. Utang-utangnya di luar sana juga membuat dia tidak tenang, karena penagih utang masih sering meneror keluarganya di kampung. Dia benar-benar sendirian dan stres berat. Rambutnya rontok parah dan dia terlihat 10 tahun lebih tua. Aku mengangguk pelan. Karma bekerja dengan caranya yang brutal. Kesombongan Selin dibayar tunai dengan kehinaan. Dia yang dulu memandang rendah semua orang, kini berada di kasta terendah dalam masyarakat penjara. Lalu Dimas? Pak Yuda tampak ragu sejenak. Dimas sebenarnya sudah keluar minggu lalu dengan status bebas bersyarat, karena kelakuan baik, dan menjadi justice kolaborator. Tapi dia menolak menghubungi ibu. Dia bilang dia terlalu malu. Di mana dia sekarang? Informasi terakhir yang saya dapat, dia bekerja sebagai kuli angkut di pasar induk di pinggiran kota. Dia tinggal di kamar kos sempit seukuran 2x3 meter. Dia bekerja keras, Bu. Benar-benar kerja kasar. Mobil, baju bagus, gaya hidup mewah, semua sudah hilang. Dia mulai dari minus. Hatiku berdesir. Anakku yang dulu manja, yang tidak pernah mau angkat galon air, kini jadi kuli panggul. Ini adalah sekolah kehidupan yang sebenarnya untuk dia. Sekolah yang terlambat dia masuki. Biarkan saja, putusku. Jangan beri dia bantuan sepeser pun. Biar dia rasakan bagaimana susahnya mencari uang halal. Biar dia tahu betapa beratnya perjuangan bapaknya dulu. Kalau dia memang laki-laki, dia akan bangkit dengan tangannya sendiri, bukan dengan merengek pada ibunya. Ibu yakin tidak mau menemuinya? Tanya Pak Yuda hati-hati. Belum saatnya, jawabku sambil menatap langit biru. Mungkin suatu hari nanti, kalau dia sudah benar-benar menjadi manusia baru yang mandiri dan tahu diri. Tapi pintu rumah ini masih tertutup untuk dia. Kepercayaan itu seperti kaca, Pak Yuda. Sekali pecah, meski direkatkan kembali, retakannya akan tetap terlihat. Pak Yuda mengangguk mengerti. Dia pamit undur diri setelah kami membahas beberapa rencana ekspansi bisnis properti. Sepeninggal Pak Yuda, aku kembali merenung. Hidup ini lucu. 6 bulan lalu, aku dianggap wanita tua yang tidak berguna, beban yang harus disingkirkan. Hari ini, aku lebih kuat dari sebelumnya. Aku belajar bahwa usia hanyalah angka. Yang menentukan kekuatan seseorang bukanlah fisik, melainkan mental dan keteguhan hati. Aku mengambil ponselku. Channel YouTube yang kubuat iseng-iseng untuk mendokumentasikan resep masakan, yang juga kusisipi sedikit cerita inspiratif tentang perjuangan hidup, kini sudah punya 100.000 subscriber. Komentar-komentar positif membanjiri setiap videoku. Banyak anak muda yang memanggilku, ibu online, mereka. Aku menemukan keluarga baru di dunia maya, keluarga yang menghargai pengalamanku. Nya, mau tambah tehnya? Tawar Beisari. Boleh, Bey. Sekalian siapkan mobil ya. Siang ini ibu mau ke panti asuhan. Ibu mau menyumbangkan sebagian keuntungan restoran bulan ini, kataku. Baik, Nya. Aku berdiri dan merenggangkan otot-ototku. Matahari bersinar terang, menghangatkan kulitku. Aku, Lestari, masih berdiri tegak. Badai pengkhianatan dari orang terdekat memang sempat mengguncangku, tapi tidak menumbangkanku. Aku justru tumbuh semakin kokoh, mengakarnya semakin dalam. Aku melihat ke arah pagar rumah. Tidak ada penyesalan.
Aku telah melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Kadang, bentuk kasih sayang tertinggi bukanlah memberi, melainkan memberi pelajaran. Dan pelajaran kali ini, meskipun pahit, adalah warisan terbaik yang bisa kutinggalkan untuk Dimas. Pelajaran tentang tanggung jawab. Aku tersenyum, melangkah masuk ke dalam rumahku yang damai. Hidup baru yang tenang dan bermartabat sudah menantiku. Dan aku akan menikmatinya sampai detik terakhir. Tamat.